Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di video kali ini saya ingin sharing tentang 5 manfaat menjadi penulis cerita fantasi. Nah, sebagaimana saya merupakan penulis cerita fantasi di platform Mangatun atau Noveltun, saya rasa ada 5 manfaat yang sangat-sangat istilahnya menguntungkan bagi seorang penulis ketika mereka menulis cerita bergenre fantasi. Cerita genre fantasi ini sendiri menurut beberapa autor itu merupakan jenis cerita yang cukup sulit untuk ditulis, di mana mereka atau beberapa autor itu mengatakan jika cerita-cerita fantasi, novel-novel fantasi itu merupakan genre yang tidak mudah untuk ditulis, karena genre tersebut memerlukan misalnya observasi khusus atau mungkin imajinasi yang kelewat batas, yang di luar batas dan lain-lain sebagainya. Tapi di luar kesulitan-kesulitan tersebut, saya sendiri menemukan ada 5 manfaat yang wow banget dari menulis cerita fantasi ini. Ngomong-ngomong sekarang, manfaat menulis cerita fantasi itu apa saja sih? Menurut saya, manfaat yang pertama dari kita menulis cerita fantasi adalah menulis cerita fantasi itu akan membuat penulisnya terpaksa belajar sesuatu hal yang baru. Nah, ini pasti, dan semua penulis fantasi saya kira juga mengalaminya, dimana ketika mereka menulis sebuah cerita fantasi, mereka terpaksa belajar tentang sesuatu, tentang fantasy world yang mereka bangun. Misalnya nih, belajar untuk mengenalkan sebuah dunia baru. Kan wajar banget tuh kalau cerita fantasi itu pasti settingnya itu juga setting yang fantasi. Nah, meskipun setting yang fiktif, meskipun settingnya ini fiktif, biasanya beberapa penulis itu memilih untuk mencari lokasi-lokasi yang unik di Google. Misalnya nih, saya pernah punya draft tentang novel yang ceritanya itu orang tersesat di negeri hantu. Nah, di situ akhirnya saya menemukan, ternyata lewat Google itu ternyata menemukan suatu tempat yang namanya Wentira. Wentira itu adalah dia mengatakan Wentira adalah peradaban maju dari bangsa jin yang adanya ternyata di Indonesia. Dan ini cerita ini ternyata terkenal banget, dimana ada satu tempat, satu jembatan di nanti saya tulis di bawah. Nah, itu tempat tersebut itu dipercaya sebagai portal keluar masuknya, portal 2 dunia. Jadi dunia kita, dunia manusia, dan juga dunia jin. Nah, dari hal tersebut, yang pertama saya cuma kepikiran untuk menulis seorang manusia yang tersesat di dunia jin. Akhirnya saya tahu tentang Wentira, dan pengetahuan tentang Wentira ini bisa dijabarkan sesuai dengan imajinasi, disatu padukan dengan imajinasi autor. Seperti itu. Jadi kita kan terpaksa belajar lagi tentang hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, itu manfaat yang pertama, yaitu memaksa kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian manfaat yang kedua adalah melejitkan kreativitas. Nah, ini penting banget kan buat penulis, dimana salah satu modal utama seorang penulis itu adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini seperti sebuah pisau, teman-teman. Jadi ada orang yang memang diberkati dengan kreativitas yang berlebih. Jadi dia lebih kreatif daripada orang lain. Tetapi kreativitas ini karena sifatnya seperti pisau, dia juga bisa diasah. Ketika seorang penulis itu rajin mengasah pisaunya, rajin mengasah kreativitasnya, maka daya imajinasi orang tersebut itu akan semakin lancip atau tajam. Nah, cerita-cerita fantasi di mana kita ketika menulis cerita tersebut itu membutuhkan hayalan tingkat tinggi, maka menulis cerita fantasi itu lebih cepat membuat kreativitas kita meningkat, karena otak kita itu terpaksa diasah terus-menerus. Manfaat yang berikutnya dari kita menulis cerita fantasi adalah menyalurkan kebebasan. Contohnya nih, kalian adalah penulis cerita romansa atau romance. Nah, suatu kali kalian ingin membuat cerita kalian itu luar biasa, di luar kebiasaan
Misalnya, kalian ingin memunculkan tokoh-tokoh itu bukan dari bangsa manusia. Nah, kalian ini bisa menggunakan genre fantasi untuk mewadahi ide-ide kalian yang super tersebut. Contoh drama Korea yang mungkin banyak yang nonton itu kan Goblin misalnya. Nah, itu kan ada satu tokoh laki-laki itu yang ternyata dia adalah tidak sepenuhnya manusia. Dia hidup selama beribu-ribu tahun dan sedang menunggu perempuan yang bisa membunuh dirinya agar dia tidak terperangkap dalam keabadian. Tetapi kemudian begitu dia menemukan perempuan yang bisa mencabut pedang di tubuhnya atau bisa membuat dia mati, ternyata dia malah jatuh cinta sama perempuan tersebut. Nah, itu kan akhirnya jadi dilema. Dia sudah ketemu orang yang bisa mengakhiri kesengsaraannya karena tidak bisa mati-mati, tapi pada akhirnya justru pertemuan tersebut membuat dia tidak bisa melupakan perempuan tersebut. Ditambah lagi ternyata sama-sama penulisnya, ditambah drama lagi, ternyata kalau dia tidak segera meminta gadis itu membunuhnya, maka gadis itu yang akan mati. Nah, itu kan terjadi dilema percintaan yang sangat kuat. Nah, itu kalau kita pakai genre romance aja yang logik, itu kan kurang bisa mewadahi kreativitas kita. Tapi dengan menulis genre fantasi, semua kreativitas kita akan akan terfasilitasi. Nah, akhirnya kita akan menjadi lebih kreatif juga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menambah wawasan. Jadi tadi kan saya sempat bilang kalau menulis cerita fantasi itu akan memaksa penulisnya untuk mempelajari hal-hal baru. Misal searching di Google tentang wilayah-wilayah kuno atau tentang tempat-tempat misterius di seluruh dunia atau misteri ini dan itu. Akhirnya karena kita terlalu sering memaksa diri kita untuk belajar hal-hal baru, akhirnya wawasan kita akan bertambah. Nah, itu manfaat keempat dari kita membiasakan diri untuk menulis cerita fantasi. Manfaat yang terakhir dari kalian menulis cerita fantasi adalah kalian secara tidak langsung telah memberikan bacaan-bacaan yang membuka wawasan baru bagi pembaca kalian, di mana cerita-cerita fantasi mengandung fantasy world, dunia fantasi yang kalian bangun dengan sebegitu uniknya. Ada unsur-unsur magic atau mungkin unsur-unsur unik dari sesuatu yang sangat-sangat baru, dan hal tersebut juga akan memberikan manfaat kepada pembaca kalian, di mana pembaca kalian juga akan bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya, dan juga macam-macam. Nah, jadi itu tadi 5 manfaat menulis cerita fantasi versi Ipus Channel. Kalian bisa membuktikan 5 manfaat tersebut dengan cara mempraktekkan diri di rumah menulis cerita fantasi ala kalian sendiri. Selamat mencoba, terima kasih.